Cold is the sea. Find the wall and weigh the face. Don't. Yo, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film terbaru berjudul Uglies yang dirilis pada tahun 2024. Di film ini menceritakan bagaimana jika di masa depan kita semua harus good looking dan orang yang tidak good looking dianggap sebagai kriminal dan orang yang sangat berdosa. Ya udah, daripada kalian semua penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan konflik manusia yang tidak ada habisnya, sehingga umat manusia akhirnya berevolusi dan memutuskan untuk menciptakan mesin yang bisa membuat manusia menjadi sempurna, yaitu cantik dan tampan sesuai dengan kemauan masing-masing, sehingga konflik bisa dihindari. Namun mesin tersebut hanya bisa digunakan oleh seseorang yang sudah mencapai umur 16 tahun. Sejak mesin itu diciptakan, umat manusia akhirnya bisa hidup dengan damai tanpa adanya konflik. Cerita kemudian berganti ke tokoh utama kita bernama Telly. Saat ini, Telly berada di asrama yang dikhususkan untuk melatih remaja dan menunggu umur mereka mencapai 16 tahun agar bisa dioperasi menjadi bentuk rupa sesuai keinginan mereka. Telly sendiri mempunyai seorang sahabat bernama Paris, dan mereka berdua memiliki impian untuk hidup di kota dengan penampilan yang sempurna. Setiap malam, Telly tidak sabar menunggu saat dirinya tiba untuk dioperasi. Dan ia selalu membayangkan seperti apa wajahnya setelah dioperasi. I mean, that's what makes you you. Yeah, you did. No, I didn't. Oh, yes, you did. Wish I was there so much it hurts. Keesokan harinya, beberapa murid akhirnya mencapai umur 16 tahun dan sudah bisa melakukan operasi, sehingga mereka bisa hidup bermasyarakat di tengah kota. Paris sendiri ternyata sudah berusia 16 tahun dan akan menjalani operasi. Sebelum operasi, Paris berjanji untuk tetap bertemu dengan Telly setiap malam, meskipun setelah operasi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Telly terus menunggu kedatangan Paris. Tetapi Paris tidak pernah datang lagi sejak pergi dari asrama. Hal itu membuat Telly sangat sedih. Tampaknya Paris sudah lupa akan janjinya karena telah terlena dengan kehidupan kota yang gemerlap. Keesokan harinya, Telly bertugas menjelaskan kepada murid-murid yang masih muda tentang bunga anggrek putih hasil rekayasa genetika yang telah berhasil membuat kota sekaligus bumi menjadi lebih baik. Sudah hampir sebulan berlalu dan Paris masih saja belum datang ke tempat perjanjian mereka. Telly juga terus berusaha menghubungi Paris lewat WA dan juga DM. Tetapi semua usahanya sia-sia karena Paris tidak membalas, bahkan tidak membaca pesan dari Telly sama sekali. Pada suatu malam, Telly akhirnya tidak tahan lagi. Ia pun nekat kabur dari asrama secara diam-diam untuk pergi ke kota dan menemui Paris. Padahal jika seseorang belum menjalani operasi, mereka akan dianggap jelek, dan hal itu adalah tindakan kriminal. Telly berhasil masuk ke sebuah pesta dengan menggunakan topeng, sehingga identitasnya tidak diketahui. Telly terus mencari hingga akhirnya ia berhasil bertemu dengan Paris. Awalnya Paris tidak sadar bahwa itu adalah Telly karena ia mengenakan topeng. Dan ketika topengnya dibuka, Paris tampak terkejut dan merasa malu karena berbicara dengan seseorang yang belum dioperasi. Sehingga hal itu membuat Telly kecewa. Padahal mereka berdua telah berjanji untuk tetap bertemu. Tak lama kemudian keberadaan Telly diketahui oleh polisi. Telly pun langsung bergegas kabur. Karena ia berada di gedung paling atas, Telly mengambil jaket dan bisa memantulkan dirinya saat terjatuh. Meskipun awalnya ragu, Telly tetap nekat melompat dari atas gedung. Namun itu belum berakhir. Telly masih harus bersembunyi dari kejaran polisi. Ia sempat ketahuan, tetapi beruntungnya ada satu orang dari asrama entah dari mana membantunya. Sehingga Telly berhasil kabur dari kejaran polisi. Orang yang telah membantu Telly bernama Sai. Telly mengaku bahwa ia baru saja melompat dari atas gedung dan hal itu membuat Sai takjub. Sebagai rasa terima kasih, Telly mengajak Sai pergi ke dapur untuk mencuri makanan. Setelah itu mereka pun berbincang satu sama lain dan merasa cocok.
bahkan ulang tahun mereka sama, sehingga bisa dipastikan mereka akan dioperasi secara bersamaan. Keesokan harinya, saya mengajak Telly untuk bolos sekolah dan bermain skateboard. Telly yang baru pertama kali menggunakan skateboard merasa kesulitan. Selain itu, kabar bahwa Telly melompat dari gedung sudah tersebar, sehingga ia merasa khawatir karena operasinya bisa saja dibatalkan akibat melanggar peraturan. Meskipun sudah kehilangan Paris, Telly beruntung masih ada Sai yang menemani hari-harinya dengan bermain skateboard. Sai sendiri terlihat tidak tertarik dalam operasi yang akan membuat wajahnya menjadi sempurna. Singkat cerita, tak terasa esok hari mereka akan dioperasi dan saya mengaku bahwa ia tidak tertarik dengan operasi sama sekali. Malahan ia tidak ingin dioperasi dan ingin bergabung dengan organisasi bernama Smoke yang berisi orang-orang kriminal yang menolak untuk dioperasi. Namun Telly masih tidak percaya bahwa organisasi Smoke itu benar-benar ada. Sehingga saya akhirnya mengajak Telly pergi ke suatu tempat yang cukup jauh dari kota untuk menunjukkan bahwa Smoke itu memang nyata. Sesampainya di sana, saya mengaku bahwa ia menolak untuk dioperasi dan ingin pergi bersama Smoke. Karena saya menganggap bahwa semua orang sudah sempurna dan tidak perlu dioperasi. Yang terpenting bagi saya adalah jati diri mereka masing-masing. Saya ingin Telly ikut menuju markas Smoke. Namun tentu saja Telly menolak dengan keras karena selama ini keinginan Telly hanyalah operasi agar menjadi sempurna. Karena tidak ada pilihan lain, saya hanya bisa memberikan sebuah peta. Barangkali Telly berubah pikiran dan ingin menyusulnya. Keesokan harinya akhirnya Telly berusia 16 tahun dan bisa dioperasi. Tapi anehnya, namanya tidak dipanggil sama sekali hingga seorang polisi datang menjemputnya untuk dibawa ke suatu tempat. Singkat cerita, Telly bertemu dengan Dr. Cable, orang yang bertanggung jawab atas kota dan operasi. Cable mendapati bahwa salah satu murid asrama, yaitu Sai, telah menghilang. Dan Telly sebagai orang yang dekat dengannya, diminta untuk memberitahu di mana keberadaan Sai pergi. Jika Telly tidak mau membantu, maka Telly tidak akan dioperasi sampai Sai ditemukan. Tentu saja hal itu membuat Telly bimbang. Terlebih lagi, ia sudah berjanji kepada Sai untuk tidak memberitahu rahasianya kepada siapapun. Malamnya Paris tiba-tiba menemui Telly. Sikapnya kembali seperti semula, berbeda dengan saat di kota. Telly pun mengaku bahwa ia tidak bisa dioperasi karena harus memberitahu lokasi Sai. Paris kemudian menyarankan agar Telly membantu karena organisasi Smoke ini berbahaya dan bisa jadi Sai dalam bahaya. Be with me. Just tell him everything you know. Oh my gosh. Akhirnya, Telly pun memberitahukan semuanya kepada Cable bahwa Sai kabur untuk bergabung dengan Smoke. Cable kemudian menjelaskan bahwa Smoke sudah mencuci otak Sai agar ia menolak operasi. Terlebih lagi, Smoke adalah organisasi berbahaya dan memiliki senjata pemusnah massal yang ditakuti oleh Cable karena bisa menghancurkan kota. Oleh karena itu, Telly diminta untuk bergabung dengan Smoke agar ia bisa menemukan senjata yang dimaksud. Jika Telly menolak, maka operasi yang selama ini diinginkan oleh Telly akan dibatalkan. Ternyata selama ini Paris sudah bekerja sama dengan Cable untuk meyakinkan Telly agar memberitahu lokasi Sai yang saat ini bersama Smoke. Paris kemudian ditawari untuk dioperasi lagi, dan kali ini bukan hanya wajahnya, melainkan juga kondisi fisiknya yang akan menjadi lebih kuat layaknya manusia super. Telly kemudian melakukan perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu beberapa hari untuk sampai ke markas Smoke menggunakan arahan dari peta yang saya berikan sebelumnya. Cold is the sea. Find the wall and weigh the face. Don't. Singkat cerita, Telly pun beristirahat di tengah-tengah bunga anggrek putih. Tetapi ia ketiduran hingga tak sadar bahwa di sekitarnya sudah terjadi kebakaran. Beruntungnya Telly diselamatkan oleh seorang pria bernama David yang merupakan pemimpin pelacak. Skateboard milik Telly dan kalung pelacak dari Cable tidak disadari oleh David. Di sisi lain, Cable menyadari bahwa pelacak di skateboard sudah terdeteksi dan ia mengirim prajurit super untuk memantau Telly. Akhirnya Telly bersama David bertemu dengan anggota Smoke lainnya yang ternyata Sai juga ada di sana.
Sai sangat senang karena Telly akhirnya bergabung dengan mereka. Namun malamnya, Telly khawatir dengan keadaan Sai karena berdasarkan perkataan Cable, organisasi Smoke ini berbahaya. Tapi Sai menganggap bahwa Telly terlalu berlebihan. Terlebih lagi, Telly baru saja tiba dan sudah menuduh yang aneh-aneh. Padahal menurut Sai, ia lebih bahagia berada di Smoke. Pada pagi harinya, David dan anggota lainnya ingin membakar bunga anggrek putih terlebih dahulu sebelum kembali ke markas. Hal itu sempat ditentang oleh Telly karena bunga tersebut bisa menyelamatkan bumi. Namun menurut David, bunga anggrek putih telah menyerap seluruh nutrisi dari tanah sehingga membuat bumi menjadi gurun dan memaksa orang untuk hidup di kota. Telly kemudian diajak untuk membakar bunga anggrek tersebut. Tapi tiba-tiba dua prajurit super menghampiri mereka yang membuat Sai terjatuh dari helikopter. Tanpa pikir panjang, Telly pun turun demi membantu Sai. Meskipun keadaan di bawah sangat berbahaya, namun meski begitu, Telly berhasil menyelamatkannya. Pull up, let's go, go, go! Damn it, we gotta pull up, we're losing lift! Berkat aksinya, anggota Smoke yang awalnya tidak mempercayai Telly akhirnya mulai mempercayainya. Jalan menuju markas ternyata sangat indah dan pemandangan tersebut baru pertama kali dilihat oleh Telly. Sesampainya di markas, Telly terkejut karena semua orang di sana orang baik. Berbeda dengan perkataan dari Cable bahwa Smoke itu berbahaya. Semua orang di sana bekerja sama, tidak peduli tua maupun muda. Pada malamnya, David menginformasikan kepada semua orang bahwa kondisi mereka saat ini sudah mulai tidak aman karena kedatangan dua prajurit super sebelumnya. Meski begitu, David tidak pernah menyerah untuk meyakinkan semua orang bahwa hidup di kota membuat semua orang kehilangan jati diri mereka. Hal itu membuat Telly semakin bimbang, harus percaya pada perkataan David atau Cable. Telly sempat latihan memanah dengan David. Dan sepulang dari latihan, mereka dikejutkan dengan anggota Smoke yang terluka karena serangan dari prajurit super yang telah mengintai mereka. Beruntungnya, mereka berhasil kabur dari prajurit super karena mereka tidak bisa mencapai markas. David dan Telly kemudian berbincang, hingga akhirnya Telly berani mengatakan bahwa ia mendengar kabar bahwa David memiliki senjata untuk memusnahkan seluruh kota. Akhirnya David pun menceritakan semuanya dan mempertemukan Telly dengan kedua orang tua David. Kedua orang tua David sebelumnya adalah dokter operasi kota dan mereka kenal dengan Cable. Namun mereka menyadari bahwa operasi yang dilakukan saat ini tidak aman sehingga banyak kasus kematian yang diakibatkan oleh operasi. Meskipun Cable merahasiakannya ke semua orang, akhirnya mereka sadar bahwa operasi bertujuan untuk menghapus jati diri seseorang agar Cable bisa mengendalikan mereka. Kedua orang tua David pun tidak setuju, sehingga mereka memberontak dan menghabiskan sisa hidupnya untuk menciptakan obat yang bisa menyembuhkan orang di kota. Namun mereka belum berani untuk menguji obatnya karena belum tahu apakah obat tersebut aman atau tidak. Mereka membutuhkan seorang relawan tanpa paksaan untuk menjalankan tes, karena obat tersebut mungkin memiliki efek samping yang bisa berujung pada kematian. I trust her. Okay. Hey, I didn't say you were perfect. You still got the family friend. Kinda true. Setelah mendengar itu, tentu saja Telly kecewa karena selama ini ia sudah dibohongi oleh Cable. Telly memutuskan untuk membuang kalung pelacak pemberian Cable. Keesokan harinya, markas Smoke tiba-tiba diserang oleh Cable dan pasukan supernya. David tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka terlalu kuat. Cable meminta obat yang telah dibuat oleh orang tua David. Tetapi mereka menolak memberikan obatnya. Akibatnya, Paris yang sudah menjadi prajurit super diperintahkan untuk membunuh ayah David. Cable juga berterima kasih kepada Telly karena telah membantu menangkap semua anggota Smoke, yang membuat semua orang termasuk Sai kecewa karena Telly dianggap sebagai pengkhianat. Beruntungnya, Telly dan David berhasil melarikan diri. Meskipun laboratorium penelitian orang tua David dihancurkan agar obat yang dibuat tidak bisa dilanjutkan. Setelah itu, David sangat marah kepada Telly.
Dan Telly pun mengaku bahwa ia terpaksa melakukannya karena ditipu oleh Cable yang mengatakan bahwa organisasi Smoke sangat berbahaya dan bisa saja membahayakan Sai. Untuk menebus kesalahannya, Telly pun berjanji membantu David membebaskan semua anggota Smoke. Singkat cerita, mereka berdua sampai di kota dan dengan bantuan murid asrama, mereka berhasil memancing perhatian penjaga dan menyusup ke dalam untuk menyelamatkan semua orang. Awalnya mereka berhasil mengendap-endap, tetapi sempat ketahuan. Beruntungnya David berhasil mengatasi situasinya. Semua orang akhirnya berhasil diselamatkan. Meskipun Telly masih dicap sebagai pengkhianat, sayangnya Sai tidak ada di sana. Saat mereka masuk ke ruang Cable, Sai sudah ada di sana dan sudah dioperasi, yang membuat wajah serta sifat Sai berubah. Posisi Telly dan lainnya terpojok, dan mereka dipaksa untuk operasi agar tidak bisa melawan lagi. Hal itu dilakukan oleh Cable agar orang tidak bisa memiliki jati diri mereka dan memiliki pikiran bebas. Karena Cable yakin bahwa kebebasan seperti itu akan membuat dunia semakin hancur. Mereka bertiga hampir dioperasi, tetapi beruntungnya anggota Smoke yang lain pun menyerang, sehingga operasi mereka gagal dan mereka segera kabur dari sana. Mereka sempat terhalang oleh Paris. Telly pun mencoba menyadarkan bahwa apa yang ia lakukan itu salah, tetapi David yang pernah dendam langsung menyerang Paris. Telly mencoba membantu, namun malah menyebabkan Paris terjatuh. David mengira bahwa obat yang selama ini dibuat sudah sia-sia karena laboratorium ibunya hancur. Beruntungnya ibunya telah menyembunyikan obat di saku David, sehingga mereka berniat untuk mengujinya pada Sai. Namun Sai menolak diobati karena merasa sudah sempurna, dan pengetesan tidak bisa dilakukan jika subjek tesnya menolak. Karena tidak ada pilihan lain, Telly menawarkan dirinya untuk dioperasi agar David bisa melakukan tes pada dirinya. Tentu saja rencana Telly sempat ditolak karena Cable mungkin akan menghabisi Telly setelah apa yang telah ia lakukan. Namun Telly tetap nekat untuk dioperasi dan dia menyerahkan dirinya kepada penjaga. Singkat cerita, Telly akhirnya berhasil dioperasi dengan wajah yang selama ini ia impikan. Setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Uglies 2024. Sepertinya film ini akan dapat lanjutan part 2 karena endingnya yang kita lihat sepertinya tanggung. Ya udah, kalau kalian suka jangan lupa subscribe ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.